Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Pada hari ini saya Siti Rahma Sucaulia sebagai moderator yang akan membantu kegiatan jalannya presentasi hari ini. Topik yang akan dipresentasikan yaitu mengenai aspek-aspek perkembangan emosi dan bahasa serta implikasi pada penyelenggaraan pembelajaran. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi, yaitu Azizah Nurul Fadilah dengan NPM 2150637 selaku pemateri pertama. Dan yang kedua yaitu Siti Rahma Sucaulia dengan NPM 2050622 selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu Risha Intan Latifah dengan NPM 2050638 sebagai pemateri ketiga. Pada pemateri pertama saya persilahkan. Nama saya Azizah Nurul Fadilah dengan NPM 215060037. Materi pertama yaitu pengertian perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Selanjutnya, pengertian perkembangan bahasa. Bahasa anak berkembang dari sederhana ke kompleks dalam pola yang dapat diramalkan pada setiap individu. Perkembangan bahasa anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosinya, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Perkembangan tata bahasa anak bergerak dari satu kata atau kalimat holografik parases ke telegrafik parases. Tetapi beberapa kata dalam kalimat kompleks dengan frase, kata depan, aturan, dan bentuk jamak perlu dikoreksi lagi. Baik, perkenalkan nama saya Siti Rahma Sucaulia dengan NPM 205060022. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan emosi pada psikologi perkembangan anak. Yang pertama yaitu anak usia 5-6 tahun sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Anak sudah mengetahui konsep adil dan rahasia. Selanjutnya adalah pada usia anak 7-8 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Selanjutnya, pada usia 9-10 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya, dan sudah dapat merespon emosi orang lain. Dan yang terakhir adalah pada usia anak 11-12 tahun. Pada usia ini, anak sudah mengetahui tentang baik dan buruk atau nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat, serta adanya perkembangan yang meningkatkan tingkat sekaku saat atau tingkat perilaku anak di usia kanak-kanak awal. Selanjutnya adalah ciri-ciri emosi pada anak. Yang pertama, emosi yang terjadi pada anak biasanya relatif lebih singkat, sebentar, dan mudah berubah. Yang kedua, emosi pada anak relatif lebih kuat dan hebat. Yang ketiga, emosi anak mudah berubah. Yang keempat, emosi anak nampak berulang-ulang. Yang kelima, respon emosi pada anak berbeda-beda. Yang keenam, emosi anak dapat dilihat atau diketahui dari tingkah laku yang ditunjukkan anak. Yang ketujuh, adanya perubahan emosi dalam kekuatannya. Dan yang kedelapan, adanya perubahan untuk ungkapan emosional anak. Selanjutnya adalah aspek-aspek perkembangan bahasa pada psikologi perkembangan anak. Yang pertama, pada usia late primary atau usia anak 7-8 tahun.
Di sini bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak telah memahami tata bahasa sekalipun terkadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak dapat memperbaikinya. Selanjutnya, pada usia anak 6-8 tahun, sekitar 50.000 kata sudah mulai dikuasai oleh anak. Mulai terbentuk kesadaran untuk menggunakan terminologi di dalam disiplin akademik yang berbeda. Pada usia 6-8 tahun, mulai berkembangnya kemampuan melakukan interpretasi dan mengetahui penggunaan kata kerja dan bentuk, serta anak memahami jika terdapat adanya kata-kata sindiran atau arah pembelotan kata menjadi sindiran. Yang terakhir yaitu pada usia anak 9-12 tahun. Pembedahan kata anak berkembang sekitar 80.000 kata. Anak sudah lancar dalam menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik, seperti menggunakan kata-kata dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah implikasi-implikasi pada penyelenggaraan pembelajaran, yaitu ada 2. Yang pertama, implikasi perkembangan bahasa pada anak dalam pembelajaran. Dan yang kedua, implikasi perkembangan emosi pada anak dalam pembelajaran. Baik, perkenalkan nama saya Rishana Latifa. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman saya sampaikan sebelumnya. Setiap anak memiliki tugas dan tahap perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan aspek-aspek perkembangannya. Beberapa aspek perkembangan yang berkembang pesat pada usia sekolah dasar adalah perkembangan bahasa dan emosi. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pendapat dan perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disetujui bersama. Kemudian, kata dirangkai berdasarkan urutan bentuk kalimat yang bermakna. Perkembangan emosi juga sangat penting dalam perkembangan anak, di mana emosi merupakan faktor yang sangat menonjol yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini, termasuk pula perilaku belajar. Perkembangan emosi ini akan sejalan dengan perkembangan sosial anak, di mana perkembangan sosial tersebut sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok yang ada. Oleh karena itu, perkembangan bahasa dan emosi sangat diperhatikan. Perkembangan tersebut juga harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Orang tua dan guru mesti berperan dengan maksimal untuk perkembangan anak, sehingga anak dapat berkembang dengan efektif dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dan mempengaruhi perkembangan anak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.